Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fani Ramasari dengan NIM 121202074, jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan menjawab soal UAS Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, pertanyaannya, Anda sudah mempelajari filsafat pendidikan Islam. Coba Anda jelaskan apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam. Jelaskan dengan komprehensif. Jawabannya, manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, filsafat pendidikan itu dapat menolong para perancang pendidikan dan yang melaksanakannya dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. Yang kedua, filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti menyeluruh. Dan yang ketiga, filsafat pendidikan Islam akan menolong dalam memberikan pendalaman pikiran bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik di negara kita. Filsafat pendidikan Islam perlu dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan, prinsip, dan nilai-nilai yang mendasari sistem pendidikan Islam. Dengan mempelajarinya, kita dapat memahami konsep-konsep penting seperti tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah, akhlak atau moralitas, dan fitrah manusia atau alam bawaan manusia. Ini memungkinkan kita untuk mengembangkan pendekatan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, pemahaman filsafat pendidikan Islam membantu kita menghadapi tantangan pendidikan modern, memperkuat landasan nilai-nilai Islam dalam proses pendidikan, dan mengintegrasikan pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer. Filsafat pendidikan Islam mengandung 3 komponen kata, yaitu filsafat, pendidikan, dan Islam. Untuk memahami pengertian filsafat pendidikan Islam akan lebih baik jika dimulai dari memahami makna masing-masing komponen kata untuk selanjutnya secara menyeluruh dari keterpaduan ketiga kata tadi dengan kerangka pikir sebagai berikut. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu kata philein, artinya mencintai, atau philia, cinta, atau philos, sahabat, kekasih, dan sophia yang artinya kebijaksanaan atau kearifan. Sedangkan secara terminologis, kata filsafat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Sementara itu, falsafah berarti anggapan, gagasan, dan sikap hati yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat. Selanjutnya, secara etimologis, kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi. Kata pedagogi berasal dari kata paid yang artinya anak dan agogos yang artinya membimbing. Itulah sebabnya istilah pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak. Pada bahasa Romawi, pendidikan berasal dari kata educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Fadil Al-Jamali memberikan pengertian pendidikan sebagai upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. Selanjutnya, kata Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab, aslama yuslimu islaman, yang secara kebahasaan berarti menyelamatkan. Menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawairjiri, agama Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesakannya dan melaksanakan syariatnya dengan penuh ketaatan atau melepas dari kesyirikan.
Abu Dinata mendefinisikan filsafat pendidikan Islam sebagai suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli khususnya filosof muslim sebagai sumber sekunder. Selain itu, filsafat pendidikan Islam dikatakan Abu Dinata suatu upaya menggunakan jasa filosofis, yakni berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal tentang masalah-masalah pendidikan seperti masalah manusia atau anak didik, guru, kurikulum, metode, dan lingkungan dengan menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar acuannya. Pertanyaan nomor 2. Deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jawabannya, di dalam buku Filsafat Pendidikan Islam karya Profesor Dr. Ramayulis dijelaskan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu seperti juga ruang lingkup yang terdapat pada filsafat secara umum yang meliputi kosmologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kosmologi merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang, dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ontologi, merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta, dari mana asalnya, bagaimana proses penciptaannya, dan kemana akhirnya. Pemikiran ontologi pada akhirnya akan menentukan bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Apakah pencipta itu bersifat kebendaan atau materi, atau bersifat kerohanian atau imateri? Apakah ia banyak atau berbilang atau tunggal atau esa? Kemudian epistemologi. Epistemologi merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh, apakah dari akal pikiran, apakah dari pengalaman indrawi, apakah dari perasaan atau ilustrasi, atau apakah dari Tuhan. Yang berikutnya itu aksiologi. Aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya. Menurut George Thomas, aksiologi mengandung pengertian lebih luas daripada etika atau nilai kehidupannya yang bertaraf lebih tinggi. Pertanyaan yang berikutnya yaitu, Islam memberi tuntunan untuk membentuk sebuah tata kehidupan yang menghargai terhadap sesama makhluk ciptaan Allah, berdasarkan pada keyakinan yang dilaksanakan dalam perkataan, perbuatan, sampai pada tingkat ketakwaan dengan kepribadian yang baik kepada sesama manusia. Menurut pandangan Anda, bagaimana filsafat pendidikan Islam dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religiusitas seperti yang diajarkan dalam konsep Islam? Jawabannya, filsafat pendidikan Islam membentuk para peserta didik dengan nilai religiusitas melalui beberapa pendekatan. Pertama, mendorong kesadaran akan keesaan Allah atau tauhid dan kewajiban beribadah kepadanya. Hal ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan Allah dan menjalankan kewajiban agama secara konsisten. Kedua, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika atau akhlak yang luhur. Peserta didik diajarkan untuk menginternalisasi sifat-sifat mulia seperti kejujuran, kesabaran, keadilan, dan keramahan, sehingga mereka dapat menjadi individu yang bertanggung jawab dan berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mendorong pemahaman dan pengamalan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Peserta didik diajarkan untuk mempelajari dan menghayati ajaran-ajaran agama Islam, sehingga mereka dapat mengambil nilai-nilai dan hikmah dari kitab suci dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Keempat, mempromosikan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Peserta didik diajarkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat, membantu sesama, dan berkontribusi positif kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam.
Melalui pendekatan-pendekatan ini, filsafat pendidikan Islam berupaya membentuk para peserta didik agar memiliki nilai religiusitas yang kuat, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pertanyaan yang keempat, kultus individu dan fanatisme kelompok dalam sebuah tatanan sosial masyarakat merupakan cara seseorang dalam menjalankan agamanya. Menurut pandangan Anda, bagaimana sikap seorang pendidik dalam mengaktualisasikan nilai yang terkandung dalam agama yang bisa mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme? Jawabannya, untuk mencegah efek negatif dari pengkultusan dan fanatisme, seorang pendidik harus mengambil sikap yang seimbang dan bijaksana saat mengaktualisasikan nilai-nilai agama. Beberapa perspektif yang mungkin diambil adalah: yang pertama, pendidik harus mendorong pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap ajaran agama. Mereka harus mengajarkan nilai-nilai agama dengan mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, dan prinsip universal yang dapat diterima oleh semua orang, sambil menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua, implementasi pendekatan pendidikan yang inklusif dan pluralistik harus dilakukan. Guru harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong diskusi, rasa hormat, dan penghargaan terhadap perbedaan, dengan membuka ruang untuk pemahaman dan perspektif yang lebih beragam. Hal ini membantu mencegah fanatisme dan pengkultusan. Yang ketiga, pendidik harus mengajarkan peserta didik kritisme yang sehat dan pemikiran yang mandiri, serta mendorong mereka untuk mempertanyakan, menganalisis, dan memahami secara kritis ajaran agama. Ini akan membantu mencegah pengkultusan buta dan mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan berdasarkan pengetahuan yang baik. Yang keempat, pendidik harus mengajarkan pentingnya menghormati dan bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya saat menerapkan nilai-nilai agama. Dengan demikian, seorang pendidik dapat mengaktualisasikan prinsip agama tanpa terjebak dalam pengkultusan atau fanatisme yang berpotensi merugikan dengan mengambil sikap yang seimbang, mengedepankan inklusivitas, mendorong pemikiran kritis, dan menekankan nilai-nilai universal. Pertanyaan yang kelima, kesulitan dalam kehidupan sosial membuat masyarakat Indonesia cenderung mengabaikan moralitas dan ajaran agama dalam mencukupi keperluan dari aspek ekonomi mereka, terutama pada saat krisis dan resesi global seperti sekarang ini. Menurut Anda, bagaimana idealnya sikap seorang pendidik dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini? Jawabannya, sikap ideal seorang pendidik dalam menghadapi tantangan zaman saat ini adalah fleksibilitas, adaptabilitas, dan pembelajaran seumur hidup. Yang pertama, fleksibilitas. Pendidik harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dengan cepat. Mereka harus dapat menyesuaikan metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa dan kemajuan teknologi. Yang kedua, adaptabilitas. Pendidik harus dapat beradaptasi dengan perubahan dalam teknologi, budaya, dan kebutuhan siswa seiring dengan waktu. Mereka harus fleksibel dan siap untuk mengembangkan metode pembelajaran baru yang relevan dan efektif. Yang ketiga, pembelajaran seumur hidup. Guru harus menjadi contoh bagi siswanya dalam mengadopsi sikap pembelajaran seumur hidup. Mereka harus selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, mengikuti perkembangan pendidikan terbaru, dan belajar dari pengalaman dan sumber daya yang mereka miliki. Dengan sikap fleksibilitas, adaptabilitas, dan semangat pembelajaran seumur hidup, seorang pendidik dapat menghadapi tantangan zaman dengan efektif dan membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan yang relevan, pengetahuan yang mendalam, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia yang terus berkembang. Pertanyaan yang keenam, Tuhan telah menyiapkan alam semesta untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya, guna menjaga kesinambungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan alam secara berlebihan akan berdampak negatif bagi kehidupan umat manusia. Bagaimana Islam menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta melalui jalur pendidikan Islam? Jawabannya, Islam menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta melalui jalur pendidikan Islam dengan menekankan konsep-konsep. Yang pertama,
tauhid. Keyakinan akan keesaan Allah yang diajarkan dalam Islam menyadarkan manusia bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang harus dihormati dan dijaga. Manusia bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Yang kedua, khalifah. Konsep khalifah yaitu manusia sebagai pengganti Allah di bumi, mengajarkan tanggung jawab manusia untuk menjadi pengelola yang baik terhadap alam semesta. Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan, melindungi flora dan fauna, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana untuk kepentingan umat manusia dan generasi mendatang. Yang ketiga, akhlak. Pendidikan Islam menekankan pengembangan akhlak yang baik, termasuk rasa hormat, keadilan, dan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan alam semesta. Manusia diajarkan untuk tidak melampaui batas dalam memanfaatkan sumber daya alam, menghindari kerusakan lingkungan, dan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Yang keempat, pembelajaran dari Al-Quran dan Hadis. Pendidikan Islam menggunakan ajaran Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam menghadapi interaksi manusia dengan alam semesta. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang mengajarkan tentang kelestarian alam, pemeliharaan lingkungan, dan perlindungan terhadap makhluk hidup menjadi dasar dalam pendidikan lingkungan Islam. Melalui pendidikan Islam, manusia diberikan pemahaman dan kesadaran tentang tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah di bumi. Dengan pemahaman ini, diharapkan bahwa manusia akan memanfaatkan alam semesta dengan bijaksana, menjaga kelestariannya, dan memelihara keseimbangan ekosistem demi kehidupan yang berkelanjutan dan kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.